Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki, NIM 3219008, dan ini rekan saya. Kenalkan, nama saya Tia Fania, NIM 3219006. Sebagai pemakalah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah antropologi yang berjudul Kehidupan Bermasyarakat dan Definisi Masyarakat. Yang pertama, kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel, yang masing-masing tetap merupakan individu-individu sendiri. Dalam kelompok protozoa misalnya, jenis Hybractinia itu ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel yang fungsinya mencari makan bagi seluruh kelompok. Ada subkelompok lain yang fungsinya memproduksi jenis dengan cara membelah diri. Ada subkelompok yang fungsinya meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuannya membedakan suhu yang terlampau tinggi maupun yang terlampau rendah untuk mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan, adanya lingkungan yang cocok untuk reproduksi, dan lain-lain. Kita juga mengetahui bahwa banyak jenis serangga seperti semut, lebah, terus belalang, dan lain-lain yang hidup secara berkelompok. Selain makhluk sel dan serangga, juga banyak jenis binatang yang lebih tinggi seperti lebah, belalang, serigala, banteng, burung, dan makhluk-makhluk primata hidup sebagai kesatuan kelompok. Dari mempelajari kelompok binatang seperti itu, kita dapat mengabstraksikan beberapa ciri yang dapat kita anggap ciri khas dari kehidupan berkelompok, yaitu yang pertama, pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam subkesatuan atau golongan individu dalam kelompok untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup. Yang kedua, ketergantungan individu kepada individu lain dalam kelompok sebagai akibat dari pembagian kerja tadi. Yang ketiga, kerjasama antar individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi. Yang keempat, komunikasi antar individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama tadi. Yang kelima, diskriminasi yang diadakan antara individu-individu warga kelompok dan individu dari luarnya. Yang kedua yaitu kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam berkelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. Walaupun demikian, masih ada suatu perbedaan asasi yang sangat mendasar antara kehidupan berkelompok binatang dan kehidupan berkelompok manusia. Sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan berkelompok binatang bersifat naluri. Apabila ditemukan satu tingkah laku yang efektif dalam menanggulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku itu tentu diulanginya setiap kali masalah serupa timbul. Kemudian orang mengkomunikasikan pola tingkah laku baru tadi kepada individu-individu lain dalam kelompok, dan terutama kepada keturunannya, sehingga pola itu menjadi mantap dan menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh sebagian besar warga kelompok itu. Dengan demikian, banyak dari pola tingkah laku manusia yang telah menjadi adat istiadat itu dijadikan milik dirinya sebagai belajar. Oleh karena pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia adalah hasil belajar, maka kita dapat mudah mengerti bahwa pola-pola tindakan dapat berubah dengan lebih cepat daripada perubahan bentuk biologisnya. Proses perubahan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya ragam kesatuan hidup manusia yang berada di muka bumi ini. Apabila sejenis serangga lebih tetap sama pola, kelakuan, dan cara hidupnya dimanapun ia berada, tidaklah demikian halnya dengan pola tingkah laku dan hidup manusia di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Ini yang ketiga, berbagai wujud kelompok manusia.
Ragam tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Apakah wujud dari nyata kelompok-kelompok manusia itu pada zaman sekarang ini? Wujud tersebut adalah kelompok-kelompok yang besar yang terdiri dari banyak manusia tersebar di muka bumi sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang erat dan disebut juga dengan negara-negara nasional. Yang tersebut di atas tampak kesatuan-kesatuan manusia yang lebih khusus, berbeda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena adat istiadat dan bahasa suku bangsa, kadang-kadang juga karena agama atau karena kombinasi dari keduanya. Khusus lagi, dalam tiap suku bangsa ada kesatuan-kesatuan hidup yang lebih kecil, yaitu antara desa dan kota. Di dalamnya, manusia yang terikat dalam kesatuan-kesatuan khusus itu berwujud sebagai kelompok-kelompok kekerabatan, sedangkan organisasi-organisasi khusus itu berwujud sebagai misalnya perkumpulan rekreasi, partai-partai politik, organisasi dadang, badan-badan pendidikan, dan lain-lain. Manusia yang hidup di desa maupun di kota biasanya menjadi warga atau anggota dari lebih satu kelompok atau kesatuan hidup seperti itu. Beragam kesatuan hidup manusia dalam suatu kesatuan negara nasional mempunyai wujud yang lain. Beragam wujud ini bukan disebabkan karena ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan karena secara horizontal ada lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda. Warga dari suatu negara dapat kita golongkan misalnya ke dalam golongan petani, golongan buruh, golongan pedagang, golongan pegawai, golongan bangsawan, dan lain-lain. Masing-masing golongan tersebut mempunyai pola-pola tingkah laku, adat istiadat, dan gaya hidup yang berbeda-beda. Golongan-golongan seperti itu seolah-olah merupakan lapisan-lapisan sosial karena ada penilaian tinggi rendah mengenai tiap golongan tadi oleh warga dan negara yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tia Fania. Subbab yang selanjutnya yaitu unsur-unsur masyarakat. Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia memerlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan manusia tersebut. Yang paling lazim yaitu masyarakat, dan ada beberapa istilah lain yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat itu. Yang pertama yaitu masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Namun, tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Jika tidak ada ikatan khusus, maka tidak bisa disebut dengan masyarakat. Kemudian unsur dari masyarakat yang kedua yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan dengan suatu maksud praktis tertentu. Unsur yang ketiga yaitu golongan sosial. Suatu golongan sosial juga merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu. Bahkan seringkali ciri itu juga dikenakan kepada mereka oleh pihak luar kalangan mereka sendiri. Meskipun demikian, suatu kesatuan manusia yang kita sebut golongan sosial itu mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respon atau reaksi terhadap cara pihak luar memandang golongan sosial itu. Mungkin juga karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, sistem norma, dan adat istiadat tertentu. Suatu golongan sosial juga dapat timbul karena pandangan negatif dari orang lain di luar golongan itu. Unsur yang keempat yaitu kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau perkumpulan juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat, serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Namun, selain ciri tadi, suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok juga mempunyai ciri tambahan
kedudukan yaitu organisasi dan sistem pimpinan dan selalu tampak sebagai kesatuan dari individu-individu pada masa-masa yang secara berulang berkumpul dan bubar lagi. Unsur yang kelima yaitu beragam kelompok dan perkumpulan. Dan yang keenam yaitu ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Kemudian unsur yang terakhir adalah interaksi antar individu dalam masyarakat. Slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya pranata sosial. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Slide selanjutnya. Pranata dan lembaga. Dalam bahasa sehari-hari, istilah institution atau pranata sering dikacaukan dengan istilah institut atau lembaga. Padahal antara pranata dan lembaga harus dibedakan. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut. Kemudian selanjutnya macam-macam pranata. Yang pertama ada kinship atau domestic institution, yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan. Yang kedua ada economic institution, yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusi hasil produksi. Yang ketiga ada educational institution, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang keempat ada scientific institution, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta dan sekelilingnya. Yang kelima ada aesthetic institution, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa, keindahan, dan untuk rekreasi. Yang keenam ada religious institution, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib. Yang ketujuh ada political institution, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, somatic institution, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian selanjutnya, pranata, kedudukan, dan peranan sosial. Manusia yang melakukan tindakan interaksi biasanya menganggap dirinya berada dalam suatu kedudukan sosial tertentu yang juga dikonsepsikan untuknya oleh norma-norma yang menata seluruh tindakan. Dengan demikian, konsep kedudukan menjadi unsur penting dalam setiap usaha kita untuk menganalisis masyarakat. Pada kedudukan inilah, para masyarakat bertindak menurut norma-norma khusus dari pranata yang bersangkutan. Bahkan, menurut norma-norma khusus dari kedudukan khusus dari pranata itu, tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu disebut dengan istilah peranan sosial. Untuk tiap individu dalam masyarakat ada dua macam kedudukan. Yang pertama yaitu kedudukan yang dapat diperoleh dengan sendirinya atau disebut dengan kedudukan tergariskan, dan yang kedua kedudukan yang hanya didapat diperoleh dengan usaha atau yang disebut dengan kedudukan diusahakan. Integrasi masyarakat. Yang pertama ada struktur sosial. Konsep struktur sosial pertama kali dikembangkan oleh A.R. Radcliffe Brown. Dasar pemikirannya mengenai struktur sosial adalah yang pertama, pangkal dan pusat dari segala penelitian masyarakat di muka bumi ini serupa dengan penelitian-penelitian ilmu kimia yang memusatkan perhatian terhadap susunan hubungan antara molekul-molekul yang menyebabkan berbagai zat. Yang kedua, struktur sosial dari suatu masyarakat itu mengendalikan tindakan individu dalam masyarakat, tetapi tidak tampak oleh seorang peneliti dengan sekejap pandangan dan harus diabstraksikan secara induksi dan dari kenyataan hidup masyarakat yang konkret. Yang ketiga, hubungan interaksi antara individu dalam masyarakat adalah hal yang konkret yang dapat diobservasikan dan dapat dicatat. Yang keempat, dengan struktur sosial itu, seorang peneliti kemudian dapat menyelami latar belakang seluruh kehidupan suatu masyarakat. Yang kelima, untuk mempelajari struktur sosial suatu masyarakat diperlukan suatu penelitian di lapangan. Dan yang terakhir,
Struktur sosial dapat dipakai sebagai kriterium untuk menentukan batas-batas dari suatu masyarakat tertentu. Yang kedua ada analisis struktur sosial. Walaupun Radcliffe Brown telah menguraikan konsep struktur sosial, tapi ia belum pernah memberi petunjuk mengenai metodologi yang digunakan seorang peneliti mengabstraksikan susunan sosial dari kenyataan kehidupan masyarakat. Karena itu, ahli-ahli antropologi lain mencoba berbagai metode untuk mengabstraksikan struktur sosial. Lepas dari Radcliffe Brown, metode-metode yang paling umum digunakan adalah mencari kerangka itu dari kehidupan kekerabatan. Meneliti sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat dapat memberi pengertian mengenai banyak kelompok dan peranata sosial lain. Prinsip sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat kecil sama halnya dengan menganalisis kerangka dasar dari seluruh masyarakat. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.